ya. Lalu sabar seperti apa? How to sabar? Nah, di sini yang akan kita coba kupas malam hari ini. Saya lanjutkan, Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar kisah seorang bapak. Nah, ini dia. Ini pada waktu itu. Pada waktu itu ini terkenal sekali Bapak Eko Pratomo Suyatno. Dia merawat istrinya yang lumpuh. Saat itu anak-anaknya masih kecil-kecil dan dia membesarkan anak-anak sendiri. 4 istri setiap hari, Bapak Ibu pasti sudah mendengar ini. Apa sih Bapak Eko ini begitu gigih, sabar, kuat, dan telaten melakukan sampai 25 tahun. Sampai anaknya begitu sudah besar mengingatkan sang ayah, karena kasihan, anaknya pengen ikut merawat ibunya dan merelakan sang ayah untuk menikah lagi. Tapi apa kata sang ayah? Kalau menikah itu, pernikahan atau perkawinan mengejar nafsu, saya akan lakukan itu dari dulu. Tetapi saya berkomitmen kepada Allah, kepada istri saya, karena saya sudah mengambil sebagai pasangan hidup saya akan tetap menjalani apa yang sudah Allah hadiahkan kepada saya, ujian ini. Luar biasa komitmennya. Inilah suatu komitmen cinta seorang suami atau pasangan kepada pasangannya, yang komitmen itu setelah berkomitmen kepada Allah, dia berkomitmen tidak ingin melukai perasaan atau hati pasangannya. Apalagi pasangannya sudah dalam keadaan sakit, yang tidak bisa melakukan apapun. Ini diperlukan perjuangan yang luar biasa. Apa sih prinsip yang dimiliki oleh Bapak Eko? Nah, inilah prinsipnya. Bahwa semua mimpi bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Tentu ya Bapak Ibu semua, yang disebut keberanian di sini adalah bukan hanya sebatas kata-kata berani secara fisik, tetapi di sini keberanian hati, kekuatan kehendak yang membutuhkan tempaan diri yang luar biasa, tempaan mental, fisik, lahir dan batin. Nah, ini suatu bukti kalau kita bisa melakukan pekerjaan seperti Pak Eko ini di antara keluarga kita yang sedang diuji sakit oleh Allah, maka Allah akan memberikan ruang, akan memberikan jalan. Jalan bukan berarti pada saat itu langsung sembuh, tetapi jalan untuk kita bagaimana sebagai pelaku atas ujian ini diberikan jalan kemudahan, jalan kelapangan, perasaan yang ringan, perasaan yang tidak memberatkan karena adanya ujian ini. Nah, ini tentunya butuh suatu proses yang panjang, suatu pengalaman yang luar biasa yang harus kita praktekkan. Makanya Masya Allah ya Mas Andi bersama para pakar nanti selama 3 hari tanggal 7, 8, 9 ini sampai dimasukkan ke camp untuk membersamai kita semua para peserta bagaimana kita mengalirkan perjalanan bersama Allah itu di dalam hati kita untuk menerima semua kehadiran apa yang Allah hadirkan pada kita berupa ujian, berupa sakit. Nah, ini yang nanti insya Allah para peserta akan bisa temukan di dalam 3 hari ke depan. Tanggal 7, 8, dan 9. Jadi kalau boleh saya sampaikan, apa yang dialami oleh Pak Eko tadi adalah sabar. Dari apa yang saya pelajari tentang sabar,
yang disampaikan oleh dokter neuroscience yang meneliti tentang sabar. Ternyata sabar itu ada di dalam otak manusia. Ternyata sabar itu ada di dalam otak mulia yang disebut prefrontal cortex. Nah, disitulah kenapa Allah menciptakan manusia, membedakannya dengan binatang karena kita memiliki otak mulia yang disebut korteks tadi. Dan itu adalah pilihan kita. Apakah kita memperturutkan hawa nafsu yang itu ada di otak limbik, di otak perasaan, ataukah kita mau bergerak di otak korteks, otak mulia kita? Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita menghadapi suatu masalah, kita emosi, kita nggak sabaran, kita mudah kecewa, mudah marah, mudah membanting-banting atau mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar, emosi yang sulit dikendalikan sehingga temperamental, itu semua kita dikendalikan oleh nafsu. Nafsu itu ada di otak bagian limbik, ya, limbik sistem yang mengendalikan perasaan. Nah, ini harus kita rubah kepada otak korteks kita, otak mulia kita. Karena apa? Sabar ini pertama kali dipengaruhi oleh advertive quotient, oleh daya tahan. Daya tahan dalam arti secara mental. Mental kita kuat. Karena sabar itu bukan kata yang lemah. Sabar itu menurut saya adalah sebuah kata kerja yang aktif, yang terus bergerak, yang terus mencari inisiatif, yang terus mencari jalan keluar, nggak mau diam, terus berjuang untuk mencari kekuatan, untuk mencari kesembuhan, untuk mencari kenikmatan, kebersamaan. Nah, itu ada di dalam sabar, di dalam otak. Dan itu harus kita latih. Makanya dipengaruhi oleh advertive quotient, daya tahan. Ya. Yang kedua, sabar ini menunjukkan sejauh mana Anda dapat bertahan dalam penderitaan dan dapat mengatasinya. Contohnya Pak Eko tadi. Begitu Allah memberikan ujian setelah istrinya melahirkan, badan separuh lumpuh total, kemudian semuanya lumpuh, nggak bisa digerakkan. Bukankah ini suatu penderitaan yang dialami oleh istri Pak Eko dan juga Pak Eko? Nah, ini ya menunjukkan bahwa apakah kamu ketika dihadapkan pada suatu penderitaan itu kamu bisa mengatasinya? Nah, keluar dari semua masalah inilah yang ada di dalam otak mulia yang disebut kesabaran tadi. Jadi sabar itu juga tahan, harus kuat menghadapi penderitaan. Kita tidak hanya diam, escape, atau melarikan diri dari keadaan, tetapi kita tetap berjuang di dalam penderitaan dan mencari terus solusi bagaimana menanganinya. Poin ketiga, seseorang melihat dan deal, berhadapan dengan tantangan. Ya. Jadi sabar yang di dalam otak itu, dia terus-menerus melihat tantangan itu. Allah berikan tantangan itu supaya apa? Afalat takilun, supaya kamu berpikir. Kamu itu dihadapkan pada satu tantangan supaya berpikir karena kamu sudah diberi Allah perangkat otak yang luar biasa. Karena Allah akan men-challenge kamu menjadi manusia yang lebih mulia. Apa lebih sabar, lebih bisa mengerti hakikat makna hidup dan kebersamaan bersama Allah. Nah, ini tantangan di dalam korteks itu tadi, yang terus bekerja, kemudian hati kita juga sama Allah akan terus dikuatkan dengan ujian-ujian tadi. Yang keempat, sabar itu adalah ilmu tentang human resilience atau ketabahan manusia. Nah, ini Bapak Ibu semua,
Kalau ngomong-ngomong tentang human relationship atau ketabahan manusia, mari kita sama-sama melihat ke sekeliling kita. Mari kita lihat keluarga kita. Mari kita lihat kanan kiri kita. Apakah selama ini human resilience ini sudah mulai menguat di masyarakat kita atau malah sebaliknya? Kalau kita lihat fenomena di luar sana, begitu mudahnya orang melakukan pembunuhan, orang membakar, orang menembak, menghancurkan, begitu mudahnya. Apakah itu yang kita inginkan untuk keluarga kita? Dan ketahanan-ketahanan seperti ini yang harus kita kuatkan, mulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Supaya apa? Kalau nanti kita akan mendapatkan ujian dari Allah, kita semakin kuat diri kita untuk bisa menghadapinya dengan sabar. Kita bisa melatih otak dan kolbu kita untuk semakin dikuatkan. Nah, itu sebetulnya yang paling penting. Sabar itu proses yang terjadi di dalam otak, kemudian fungsi mulia otak dan hawa nafsu disitulah yang harus dikendalikan, yang membedakan otak manusia dengan binatang. Allah akan mengganjar orang yang sabar tanpa batas. Allah akan lipat gandakan luar biasa. Karena hanya Allah yang mempunyai hak untuk melipat gandakan pahala orang yang sabar. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, betapa beratnya kita menghadapi ujian kesabaran. Dan dari sinilah kita membangun kebiasaan baru, karakter baru, dimulai dari mana? Dari otak manusia. Makanya kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai Allah firmankan di dalam Al-Quran, ternyata sebegitu mulianya perbuatan sabar sama Allah diangkat di dalam Al-Quran. Maka kita mari bersama-sama untuk melatih how to sabar. Bagaimana sesungguhnya sabar? Kalau kita sering mendengar kita sedang sedih, kita sedang mengalami keterpurukan, ditimpa suatu musibah, udah sabar, udah sabar. Sering kita mendengar kata-kata sabar dilontarkan kepada kita, tapi hati kita masih hancur saat itu. Kita belum bisa serta-merta sabar, karena kita belum tahu bagaimana hati dan pikiran kita menjadi sabar. Jadi hidup ini adalah seni membuat keputusan atas pilihan-pilihan. Ya, apakah kita memilih untuk menghadapi ujian Allah berupa sakit dengan tidak bisa sabar, marah-marah, kecewa, menolak, menyalahkan semua orang di sekitarnya, yang akhirnya kita stres, masuk rumah sakit, kita tidak bisa berdaya. Sungguh ini suatu pilihan. Ataukah sebaliknya, kita akan merawat diri kita, hati kita, pikiran kita, dengan kekuatan empati, menjadi orang yang care, orang yang memiliki rasa tenggang rasa, percaya diri yang tinggi, percaya diri kayak Pak Eko tadi bahwa Allah akan menolong saya dengan apa yang saya lakukan, bahwa saya akan kuat dengan ujian ini, saya bisa melampaui semua hal yang diberikan kepada Allah ini atas rahmat dan karunia dan serta bimbingannya. Sehingga kita memiliki kedamaian cinta dalam menerima ujian. Nah, mana kira-kira yang kita pilih? Coba sambil introspeksi diri, saat ini kita memilih
jalan yang mana di samping kita, di dalam keluarga kita ini berada di posisi yang mana. Nah, makanya Mas Andi kemarin, Bu Erli, komunikasi empati kita bawa yuk untuk membersamai keluarga-keluarga yang sedang diuji dengan sakit, terutama spesifikasinya sakit stroke. Ya. Karena saya di sini memiliki beberapa pengalaman tentang komunikasi empati, maka saya sampaikan bahwa menurut Baron dan Beer dalam buku Psikologi Sosial, empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Nah, di sini, keadaan emosional orang yang sedang sakit. Tadi di slide awal, saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang yang sedang diuji dengan sakit atau stroke? Ya, rasanya nggak enak, pengen didukung, pengen diperhatikan. Nah, itu semua adalah suasana emosi yang dialami. Bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, setiap saat dia nggak bisa keluar dari masalah emosinya. Dia udah help kalau orang di IGD itu sudah nggak berdaya. Jadi betul-betul butuh perhatian, butuh empati. Ya. Jadi kalau ada orang yang bersimpatik mencoba menyelesaikan masalah dengan cara mengambil perspektif dari orang yang sakit tersebut, dia akan merasa nyaman, merasa tenang walaupun sudah sedang diuji berat, tapi dia merasa nggak sendiri. Jadi apa sih manfaat komunikasi empatik ini? Kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita melihat, oh dia sedang sakit, oh dia menderita, oh dia sedih perasaannya, oh dia pengen ngomong tapi nggak bisa. Nah ini semua berkecamuk, kita ikut merasakan. Tapi ada tekniknya ya, bagaimana cara berbicaranya. Lalu mampu mengalirkan perasaan orang tersebut dengan komunikasi empatik. Karena apa? Kekuatan empati, kekuatan ikut merasakan, kekuatan ikut mendukung, mensupport, membersamai, memberikan kasih sayang, itu mampu membuka komunikasi, membuka emosi orang yang sedang sakit, dan mengalirkan semua yang dirasa. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau ada kita berempati dengan orang lain, kemudian ngalir semua unek-unek yang ada di dalam benaknya, itu tandanya emosinya udah bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Itu tanda bahwa dia butuh pertolongan untuk mengeluarkannya. Jadi jangan di-stop kalau ada orang yang sedang curhat mengeluarkan semua yang dirasa. Karena ini justru obat untuk membuat apa yang beban selama ini dia rasakan itu menjadi ringan. Udah biarkan aja, kita mesti siap menjadi ember perasaannya, ember emosinya. Mau ngatain apa, jangan dipikirkan, jangan masukin hati, biarkan ngalir. Dukung, beri support. Ayo lakukan. Semua keluarkan, alirkan semua emosimu. Kalau itu membuat kamu menjadi lebih tenang. Justru itu yang kita katakan. Kalau kita mampu mengatakan ini, kalau kita mampu menghadapi semua ini, yakinlah bahwa orang tersebut sedikit aja bicara udah cukup. Nggak usah ngomong, ngumpet, mengeluarkan kata-kata panjang lebar, dia udah merasa tenang. Aduh, nyaman banget sih dekat sama kamu. Aku ikhlas menerima ujian ini. Nah, kalau udah sampai kata-kata itu rasanya itu luar biasa, itu empati kita diterima oleh orang lain yang sedang menderita sakit. Akhirnya, dia bisa belajar mengendalikan emosi. Dia kalau meminta sesuatu tidak marah-marah lagi, sempat berpikir, sempat berbicara agak pelan.
nggak teriak-teriak, maksa-maksa. Karena ada orang yang berempati, dia jadi ikut belajar, mengkopi, oh ternyata seperti ini. Bicaranya saya harus seperti ini supaya saya nyaman. Ya. Dia merasa dihargai, sehingga dia dan kita bisa memahami masalah yang sedang dihadapi. Ternyata seperti itu ya rasanya orang di sakit yang berat. Kita memahami, kita bisa menghargai, sehingga mereka juga bisa menghargai apa yang telah kita berikan. Jadi mimik kita pun juga harus menunjukkan mimik yang ikhlas, yang sabar ketika di depan beliau. Nah, ini yang paling penting, mengembangkan executive function. Yang tadi saya cerita adanya di dalam cortex. Ya, jadi otak manusia, otak mulia manusia, human brain, yang membedakan dengan binatang. Ini sempat berkembang. Karena kalau orang stroke, kemungkinan fungsi otak itu sudah melemah kalau itu yang kena di bagian otak. Sehingga kadang-kadang sulit bicaranya kita pahami. Nah, dengan berempati, itu memberikan ruang dan waktu kepada si penderita untuk menyadari dirinya. Untuk sempat berpikir semaksimal mungkin dia bisa dari stimulus yang ada, dari lingkungan yang diterima, dari orang-orang yang berempati. Sehingga dia bisa merespon lebih baik pelan-pelan setiap hari. Nah, ini yang kita harapkan. Di sini sebetulnya bagaimana kita membersamai orang yang sedang sakit dengan empati, itu ternyata memberikan ruang di dalam otak mulia manusia untuk berpikir pelan-pelan menuju kepada kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan dirinya. Dia merasakan ada perubahan karena dia diterima apa adanya dengan sakit yang dia derita. Nah, ini kuncinya di sini ya, pentingnya ini semua nanti akan kita jabarkan panjang lebar di kelas 3 hari. Ya. 3 langkah komunikasi empatik. Secara singkat di sini saya sampaikan. Pertama, mendengar. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, merasakan. Kenapa saya mengambil dari 3 ini? Manusia bisa berkomunikasi dengan orang lain, sama Allah sudah diberikan perangkat. Diberikan pendengaran, penglihatan, dan kolbu. Ini kalau kita tarik di dalam komunikasi sehari-hari, bahwa komunikasi itu tidak hanya dengan bercakap-cakap, kan Bapak Ibu pasti tahu semuanya. Kita bisa berkomunikasi dengan berbicara, bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh kita, dengan pandangan mata kita, dengan mimik muka kita. Nah, itu semuanya bisa berkomunikasi dari situ. Jadi ketika kita mendengar, melihat, dan merasakan orang-orang yang sedang menderita sakit, itu bagaimana mimik mukanya? Apakah mimik mukanya perlu pertolongan, perlu empati, ada yang dirasakan nggak enak, nggak nyaman. Nah, itu yang kita bisa melakukan komunikasi dengan berempati. Nah, bagaimana caranya komunikasi dengan empati? Allah firmankan di dalam surat An-Nahl 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, disinilah Bapak Ibu sebetulnya ya, wallahu alam bishawab, saya memaknai ayat ini luar biasa. Saya kaitkan dengan komunikasi bahwa Allah memberikan pertama sekali pendengaran. Berarti pendengaran kita yang pertama sekali menjadi modal utama ini yang harus kita maksimalkan potensinya. Kita dengarkan bukan hanya mendengar suara orang,
tetapi kita mendengar batin seseorang yang sedang merintih, menjerit kesakitan atas ujian penyakit yang diterima. Kita dengarkan bagaimana perasaannya. Kita lihat bagaimana dia perilaku, postur tubuhnya, gesturnya. Kita lihat, kita dengarkan, dan kita rasakan bagaimana hati nuraninya. Kita dibekali Allah, hati nurani, kolbu. Dan kenapa nomor satu pendengaran? Maka komunikasi dengan mendengarkan ini, mari kita maksimalkan, kita aktifkan terus. Jadikan itu suatu karakter atau kebiasaan, mendengar lebih baik. Bagaimana kita memulai yang pertama, mendengar, yaitu dengarkan kata-katanya, kemudian rasakan apa yang terjadi. Begitu kita sudah mendengar apa yang keluar tadi, kita ikut merasakan. Nah, dari situlah kita bisa berempati, karena ikut merasakan. Kita ada di posisi beliau. Yang kedua, melihat. Lihat bahasa tubuhnya. Mungkin dia sedang kecapean, kesakitan, sedih yang berkepanjangan. Kadang-kadang orang yang sakit stroke itu begitu. Setiap hari adanya sedih, melihat apa-apa sedih, dikit-dikit nangis gitu. Ikutlah berempati, rasakan. Ya, dari apa yang kita lihat dan katakan dengan kalimat empati. Yang ketiga, merasakan dengan kolbu. Dengarkan perasaannya, hatinya. Dengan hati kita, maka berfatwalah kepada kolbumu, bertanyalah kepada kolbumu, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang kamu rasakan. Dan ucapkanlah kalimat empati. Ya, kalimat empati. Rumusnya simpel aja. Dan malam ini sampai dengan besok dan seterusnya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya langsung bisa mempraktekkan. Apa? Pertama, sebutkan namanya. Sebutkan ayah, bunda, sayang, atau nama. Setelah itu, sebutkan perasaannya. Kan kita mau berempati. Kita mau ikut merasakan apa yang sedang dirasakan. Ya, jadi kita ikut mengatakan, menyebutkan namanya, kemudian kita menyebutkan perasaannya. Misalnya bunda atau ayah, ayah kelihatannya sedang sedih. Ayah kelihatannya kesakitan. Bunda ada air mata di mata, apa yang sedang bunda rasakan? Aku rasanya ikut sedih seperti apa yang bunda rasakan. Cukup itu aja. Nanti kalau itu sudah bisa kita ungkapkan, itu adalah kunci untuk membuka komunikasi. Supaya apa? Tadi ya, kita supaya mengalirkan emosi yang ada. Itu aja. Kuncinya itu. Kita kayak bayangkan pegang kunci, dibuka cekrek, ya sudah, pintu terbuka. Kalau si ayah atau bunda sudah menjawab, pintu terbuka, biarkan emosinya keluar dan mengalir. Iya, aku merasa ini, aku ingat saudaraku ini, aku sebel sama itu. Apapun yang dia keluarkan, dia alirkan, terima. Iya, keluarkan terus, katakan terus. Supaya kamu lebih nyaman. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Gampang. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan, sedikit tips dari saya, dan secara keseluruhan nanti kita bisa ketemu mempraktekannya di kelas, bahwa sebetulnya hadiah terbesar dari keluarga kita ketika mereka memiliki kekuatan empati. Bayangkan kalau di dalam keluarga itu satu sama lain sudah tidak memiliki empati. Egois, lu gue. Ini bukan pekerjaan saya, ini tanggung jawab kamu. Nggak ada empati. Maka ini mesti dibangun kekuatan empati ini. Insya Allah. Semoga nanti di kelas berikutnya, kelas offline, kita bisa praktek di training camp kita, bagaimana membangun self-awareness,
Bagaimana kita mempraktekkan semua ini? Ini penting banget nih. Kemudian self-acceptance dan forgiveness. Kemudian kekuatan sabar di dalam otak yang Allah ciptakan itu sebetulnya ada di bagian mana? Dan bagaimana kita melatih karakter tersebut menjadi karakter dan mental kita menjadi pilihan perilaku yang terbaik dengan membangun karakter di dalam otak. Dan tentunya sembuh bersama Allah, ini nanti akan saya bersamai di kelas offline, bagaimana kita melakukan inner journey, melakukan masuk ke dalam diri kita, untuk supaya kita merasakan adanya kehadiran Allah ketika kita sedang diuji maupun tidak diuji, kita tetap dalam keadaan damai, tenang, dan sabar. Sepertinya waktu sudah terlewat 10 menit. Terima kasih banyak perhatiannya, Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Silakan, Mas Andi. Baik, Bunda, Masya Allah, tabarakallah, sahabat saya, kita berikan aplaus dulu dong. Ya, buat Bunda Erlik ya, ini luar biasa banget, materinya dalam banget gitu ya. Materinya tuh speechless saya. ini materi keren banget gitu. Ini materinya dalam banget, dan memang ini yang selalu saya rasakan ketika saya mengobati atau ketemu dengan banyak orang-orang penderita stroke ya. Jadi mereka itu betul-betul ngerasa, ada yang merasa sendiri gitu kan. Ada yang merasa akhirnya dia ditinggalkan keluarganya, dia ditinggalkan pasangannya. Bahkan ada yang datang ke klinik saya itu, kami sih berharapnya Bapak ini mati aja gitu. Ngomong di depan kita gitu. Ya ini memang menjadi salah satu hal penting ya, yang pasti kita kuasai gitu, yang perlu kita kuasai agar ketika kita ketemu dengan penderita stroke, teman-teman terapis, teman-teman yang mungkin malam hari ini keluarganya mengalami stroke ya, tahu harus bagaimana berkomunikasi. Baik, terima kasih Bunda Erlik. Sama-sama. Untuk yang ingin bertanya, sahabat sehat, dipersilakan boleh. 2 orang penanya yang bisa langsung bertanya, bicara langsung ke Bunda Erlik ya, ataupun boleh menulis di kolom chat box ya. Sebelum ada teman-teman, nanti boleh raise hand ya untuk yang ingin bertanya seperti itu. Ini saya ingin tanya nih Bunda nih, apakah kemudian, kan kalau kita merawat penderita stroke yang di rumah gitu ya, juga mengalami kelelahan yang sama gitu. Mungkin ya kita lagi capek nonton pulang kerja gitu, tiba-tiba keluarga kita manggil gitu kan, pengen diambilin minum gitu, karena dia nggak bisa ngambil sendiri, kan timbul rasa jenuh, lelah gitu ya, yang kadang akhirnya mulut nih jadi, masa nggak bisa-bisa sih, ayo dong Pak latihan kan gitu kan ya, kadang-kadang. Nah itu gimana cara kita ngelola hati untuk seperti itu Bunda? Iya, betul sekali memang Mas Andi. Jadi sebetulnya orang-orang yang seperti keluarga yang sama Allah diamanai salah satu anggota keluarga ini menderita sakit yang berat, itu biasanya bukan hanya si pasiennya yang dirawat, kemudian dibersamai, disupport, dan lain-lain, tapi justru yang lebih penting juga adalah si keluarga yang ngurusi, yang ngopeni itu tadi. Karena secara emosional, setiap hari dia harus menjalani sesuatu yang monoton dan melelahkan lahir dan batin, ini butuh support, butuh gizi untuk diri sendiri, supaya bagaimana dia bisa meletakkan ini sebagai sebuah ujian, di mana ujian ini
harus dijalani dengan hati yang damai, dengan rasa sabar tadi, ikhlas dan bisa menerima. Dan tentunya ini butuh suatu proses yang panjang untuk membersamai para caregiver atau keluarga-keluarga yang membersamai atau ngurusin yang sedang sakit. Apalagi kalau ini ya Bapak Ibu, di antara kita itu masih memiliki perasaan-perasaan sakit, sifat-sifat atau karakter-karakter masa lalu kita yang mudah membenci orang, mudah menyalahkan orang, nggak sabaran, temperamental. Nah, itu biasanya juga nggak sabar menghadapi adanya emosi marah-marah sehingga justru malah kasihan yang si sakitnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang kitanya yang sehat ini yang harus belajar dulu untuk bisa menolong yang sakit. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, maka biasanya kita juga akan kesulitan menolong si sakit. Untuk itu butuh tahapan-tahapan untuk bisa menjadi penolong tadi. Dan tentunya diri kita juga butuh waktu untuk istirahat sejenak sebelum kita menghadapi si sakit. Mungkin bersama beberapa orang saling bergantian untuk melayani supaya kita nggak terlalu kelelahan sendiri. Namanya manusia ya, kita mungkin punya keterbatasan. Tapi Masya Allah ya, contoh kisah Pak Eko itu betul-betul bisa kita jadikan tauladan gitu ya. Berarti ada manusia kalau mau dengan kekuatan kehendak itu mampu melakukan semua itu. Gitu. Betul betul Bunda, ya Allah. Memang ini ya, ini ilmu yang nggak boleh dilewatin gitu ya. Jadi ya pokoknya teman-teman yang ingin memperdalam lebih jauh gitu, karena ini materi ini baru sebagian ya Bunda. Nanti mungkin akan ada akan ada simulasinya gitu ya, akan ada prakteknya pada saat training camp ya Bunda. Betul. Iya. Nanti kita akan bersamai para peserta ya di sana. Masya Allah. Oke, baik. Jadi sahabat sehat yang ingin ikut training camp tanggal 7 sampai 9 Juli ya di Agropark Pesantren Yatim Sukabumi. Nah, nanti salah satu materinya adalah materi dari Bunda Erlik nih. Kita akan kupas tuntas ya. Jadi kalau ketemu tuh lebih enak gitu ya, lebih enak, lebih ngerasain feel-nya, lebih inners. Tadi kan inners journey ya, Bunda. Wah, ini penasaran saya nih. Journey ini gimana gitu kan? Iya, memang ini harus dibuka dulu di situnya ya kitanya. Kalau kita berteori aja kan susah ya. Jadi kita harus dibuka dulu gimana sih inner journey-nya itu bisa dirasakan sehingga ketika kita mendapatkan segala hal di luar diri kita itu kita sudah lebih siap gitu. Walaupun memang harus dilatih, nggak bisa instannya. Harus dilatih, paling enggak sudah memiliki tools dan pernah mencoba. Jadi kalau nanti mengalami sendiri, akan di otak itu sudah terinstall gitu. Cara-caranya seperti ini. Tinggal dipanggil lagi, di recall aja untuk dilakukan secara rutin gitu. Nah, memang butuh pendampingan terus ini. Mudah-mudahan kalau yang peserta-peserta ini ikut di kelas grup WAG, kita bisa saling mengingatkan kalau ada yang lupa gitu. Namanya manusia ya, kadang-kadang kita nggak sabar, malas melakukan. Tapi kalau kita ada dalam satu komunitas, kebersamaan itulah sesungguhnya yang mengingatkan kita untuk meningkatkan lagi kebaikan-kebaikan. Baik, Bunda Erlik, Masya Allah, tabarakallah. Ini keren banget ya. Ini ada pertanyaan satu lagi, Bunda. Dari Pak Rizky nih. Jika kesabaran terletak di dalam otak bagian prefrontal cortex, lalu bagaimana cara mengaktifkan atau melatihnya? Ya, terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak Rizky. Pak Rizky, iya. Iya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Iya, sebetulnya otak itu bisa kita latih dengan membiasakan.
itulah luar biasa dahsyatnya ya otak manusia. Kayak kita melatih, ingat-ingat aja waktu kita masih kecil, waktu kita baru masuk SD misalnya, SD kelas 2, kelas 3 sama guru kita diajarkan tambah kurang atau perkalian. Nah, itu kita mulai dari yang sedikit-sedikit dulu, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Lama-lama kita perkalian berapa, sampai dengan perkalian 10 kita hafal di luar kepala. Nah, itu dahsyatnya otak itu bisa kita latih dengan pengulangan. Ya, dilatih dengan pengulangan. Sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus itu menurut dokter neuroscience itu membuat sambungan-sambungan neuron-neuron di dalam otak itu semakin banyak dan semakin menguatkan. Kalau sudah semakin menguatkan, kebiasaan yang kita lakukan sekali, 2 kali itu menjadi karakter kita. Nah, itu cara melatihnya. Jadi, semua yang sudah menjadi karakter kita, misalnya kita melakukan, otomatis kita sudah sholat sehari 5 kali, otomatis kita mandi, otomatis. Nah, itu semua perilaku yang dari kecil sudah kita install, kita tanamkan, kita bangun. Nah, sekarang Bapak Ibu mau membangun kebiasaan apa ini? Aku pengen membangun kesabaran dalam diriku. Kesabaran dalam hal apa? Catat satu persatu. Saya biasanya emosi ketika, nah itu ketika apa? Kalau gitu, saya pengen merubah, pada saat aku emosi, dirubah untuk diem sejenak dan merubah sikap menjadi sabar atau menjadi damai dengan masalah. Nah, itu harus spesifik kita sebutkan. Dari situ perilaku-perilaku yang sudah kita breakdown mau kita lakukan tadi, yang mulai satu persatu kita latih di diri kita. Nah, itu insya Allah akan bisa. Tapi memang butuh waktu tadi, ya. Itu cara melatih otak. Pengulangan terus ya Bunda ya. Yang tadi Iya. kalimat ya, yang itu. Benar. Kayak itu orang-orang yang latihan nge-gym atau olahraga atau yang kita suka lihat di televisi. Mereka dari kecil kan dilatih terus sampai otaknya itu merekam suatu gerakan-gerakan sehingga pada saat dia disuruh ikut lomba, gerakan itu sudah menempel di otak menjadi karakternya sehingga mudah untuk mempraktekkan, melakukannya. Kalau ada kendala, nggak apa-apa, jangan putus asa. Diulang lagi. Kalau salah diulang lagi. Jangan sampai mengalah pada nafsu kita, pada otak limbik perasaan. Males, udahlah, ngapain juga biasanya gitu ya. Ini akan merusak apa yang sudah kita bangun, kebaikan yang sudah kita bangun tadi. Baik, Itu baik. Terima Masya kasih Allah. Bunda Erlik ini. Jadi caranya mengaktifkannya atau melatihnya ya dengan berulang, the power of repetition ya, terus diulang sehingga nanti bisa dibangkitkan, bisa dihadirkan gitu kan, gitu Iya. kira-kira. Begitu juga sebaliknya, Mas Andi. Kalau kita mengulang-ulang emosi, nggak sabar melihat orang sakit, sebel lihat orang sakit, yang keluar kata-kata ngumpat, kata-kata yang nggak mengenakan, amarah. Nah, itu nanti di otak juga akan direkamnya seperti itu. Akhirnya kepada siapapun, itu menjadi perilaku kita. Kalau ngadepin sesuatu yang membuat dia terpancing emosinya, reaksinya akhirnya marah. Nah, itu. Oke. Iya. Wah, ini udah ada lagi nih yang mau nanya langsung nih Bunda. Oh, Boleh ya? Ada silakan. Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman mau bertanya langsung, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Iya. Maaf Bunda, materinya bagus banget. Cuman masalahnya saya kan lagi posisinya lagi stroke gitu ya. Disebabkan karena kesalahan saya tidak memperhatikan kondisi sinyal tubuh. Itu saya rasakan ada 1 bulan gitu kehilangan keseimbangan, kehilangan power kaki kanan itu. Tadi
nggak diperhatikan, serasa sehat aja gitu. Tiba-tiba serangan itu datang pada saat naik motor sama istri. Tiba-tiba perasaan kaki itu sebelah hilang gitu, Bu. Nah, masalahnya ada satu dosa yang saya lakukan sama istri, telah menyakiti perasaan istri saya. Apakah dari situ terus kemudian saya dikasih sembuh? Alhamdulillah sekarang sudah 90% menuju kesempurnaan. Insya Allah mudah-mudahan sempurna. Akan tetapi istri saya masih belum percaya 100% kalau misalnya sembuh pasti akan menyakiti lagi gitu. Nggak percaya begitu. Nah, bagaimana caranya supaya istri itu percaya 100% dengan kesungguhan saya untuk sembuh? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Langsung saya jawab ya Mas Andi ya. Ya Bunda. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa perjuangannya Pak Abdurrahman, diuji sama Allah, tiba-tiba lumpuh kakinya, tapi alhamdulillah 90% sudah menuju kesembuhan. Ini luar biasa. Semangat ini tetap harus ditingkatkan terus, yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Perkara istri yang tadi masih ada perasaan-perasaan yang belum yakin, itu sebetulnya normal. Kalau kita manusia pernah dikecewakan, itu masih ada perasaan ragu-ragu. Nah, untuk istri ini memang harus kita bersamai. Pertama, buktikan dulu. Buktikan bahwa kita akan bisa memenuhi apa yang diinginkan di keluarga ini. Buktikan bahwa kita tidak akan menyakiti lagi. Berikan perhatian, empati, kasih sayang, dan ungkapan-ungkapan komunikasi empati tadi. Kalau terlihat istri lagi perasaannya sedih, nggak nyaman, kecewa, bingung, tadi rumusnya sudah saya sampaikan tadi, sebut namanya, katakan apa yang sedang dirasakan. Misalnya istri dipeluk, katakan aja lagi sedih, lagi bingung, lagi takut, apa aja yang sedang dirasakan. Nah, dari situ ini yang saya bilang ini adalah kunci pembuka komunikasi. Begitu disapa dengan empati, biasanya nanti akan ngalir emosinya. Cuman Pak Abdurrahman mesti siap-siap. Kadang-kadang kalau emosi perempuan itu sedang bertumpuk-tumpuk, maka yang keluar nanti akan banyak banget gitu. Jadi kemana-mana gitu. Nah, tetap tenang dan dengarkan. Karena istri sebetulnya kalau perempuan itu senangnya curhat ya. Ini jadi agak melebar sedikit ya kita ngomongin tentang komunikasi dengan pasangan. Komunikasi pasangan itu kalau perempuan, kalau lagi nggak nyaman itu banyak yang dikeluarkan, melebar kemana-mana. Dia nggak butuh jawaban, dia hanya butuh didengarkan dan dipahami, dingertiin. Kalau sudah dia keluarkan semua, iya dasar kamu ini semuanya, udah dengerin aja, biar aja. Itu sebetulnya ungkapan-ungkapan kekesalan. Oh oke, ya sudah. Kalau itu membuat kamu lebih tenang, keluarkan semua unek-unek. Ya, itu kata-kata seperti itu yang akan membuat istri menghargai kita. Tapi kalau langsung dijawab, iya emang kamu itu nggak percayaan sama aku kan udah, nanti terjadi debat malahan. Emosi yang bertumpuk-tumpuk nggak disalurkan, nggak rilis, perasaannya masih ngedumel, masih penuh dengan perasaan yang negatif, nanti semua pekerjaan selalu bermasalah. Jadi biarkan dulu keluar. Nanti kalau sudah, kasih keyakinan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Tinggal dibuktikan aja sebetulnya. Nanti lama-lama istri juga akan bisa melihat. Karena
kalau orang seperti itu kayak kadang-kadang kita itu kayak anak kecil ya, butuh diperhatikan tapi dengan cara yang itu tadi, yang ngomel, yang gerundel, tiba-tiba cembetut, tiba-tiba marah nggak jelas. Nah itu komunikasi perempuan emang biasanya penuh dengan emosi seperti itu. Betul, betul. Oke, Ya, Bunda. iya, Mudah-mudahan iya. ya Pak Abdurrahman ya. Jadi sabar, biarkan beliau mengeluapkan apa yang ingin dikatakan gitu ya. Ya, lalu dipeluk gitu kira-kira ya Bunda ya. Iya, betul. Tapi si istri sendiri juga harus punya kekuatan ya, kekuatan kesabaran di sini bahwa semua ini enggak, semua yang di dunia ini kan enggak mungkin terjadi tanpa seizin Allah gitu loh. Jadi Betul, Bang. ya, jadi ujian atas suami itu berarti juga ujian atas istri. Saya harus gimana? Kenapa suami saya ditegur? Berarti itu teguran buat saya. Saya harus merubah sikap, saya harus introspeksi diri, ada apa dengan diri saya. Jangan terlalu terus menyalahkan orang lain, merasa benar sendiri. Nanti akan menemukan kesulitan-kesulitan terus kalau merasa benar sendiri. Tapi kalau menerima, nah ini makanya di kelas besok itu ada self-acceptance ya, self-awareness, nah itu yang akan kita jabarkan. Silakan Mas Andi. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda Erlik. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya Pak Abdurrahman. Bagi sahabat sehat semua yang pastinya malam hari ini nggak akan tuntas pembahasannya karena banyak banget hal-hal tentang ilmu komunikasi ya yang bisa dipelajari. Nanti sahabat sehat pastikan masuk ke dalam WA group Healthy Mastery ya, karena nanti di sana bisa berdiskusi langsung ya, konsultasi langsung kepada Bunda Erlik. Chatbox ada di chatbox ya, link WA grupnya. Yang mungkin belum bergabung boleh langsung klik di situ, nanti bisa masuk ke WA group Healthy Mastery ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya di sana oleh Bunda Erlik langsung. Nah, Bunda, ini sebelum kita tutup ada informasi yang juga tidak kalah pentingnya nih terkait tadi kan kita ingin membahas lebih panjang lagi gitu ya tentang tentang inner journey dari materinya Bunda Erlik nih. Dan nanti ada juga beberapa materi-materi lainnya yang perlu banget ya sahabat sehat ikutin ya. Nah ini mau saya sampaikan nih, izin Bunda saya menyampaikan ya. Ya, baik. silakan. Oke, jadi sahabat sehat semua, malam hari ini juga saya akan sampaikan bahwa ada sebuah informasi tentang training camp ya tahun 2023 yang mana ini pembahasannya khusus tentang penanganan stroke, all about stroke therapy, begitu ya. Nah, ini berangkat dari mana sih? Ini kita berangkat dari sebuah fenomena di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda Erlik bahwa penderita stroke di Indonesia itu makin hari makin bertambah setiap tahunnya. Ya, bahkan kemudian yang kita tahu biaya pengobatan stroke juga tidak murah gitu ya. Lalu banyak juga orang-orang yang bingung, ini bisa nggak sih, ini bagus nggak sih, kok ini udah berapa kali terapi kok nggak ada perubahan, akhirnya kemudian mengalami kebingungan ya untuk pengobatan stroke. Akhirnya ya udahlah, saya begini aja, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau tadi Bunda Erik bicara tentang pikiran gitu ya, tentang organ yang ada di dalam kepala kita yang dinamakan otak, maka ada sebenarnya kompleksitas gangguan stroke. Yang pertama gangguan anggota gerak, kemudian kedua kemampuan bicara ya, dan ini yang memang sering banget akhirnya jadi emosi juga nih Bunda. Ketika keluarganya, ini Bapak ngomong apa sih kok nggak jelas, gitu kan? Ya, bahkan tadi ada yang mengatakan lupa anggota keluarganya, lupa istrinya, lupa anaknya. Wah, ini makin menambah beban gitu kan. Kemudian pengendalian emosi, ya pengendalian emosi yang dikit-dikit marah dan lain sebagainya, atau sedih, tiba-tiba nangis dan akhirnya kesehatan si penderita stroke ini makin lama makin terus menurun. Nah, kompleksitas gangguan stroke ini perlu banget untuk kita
atasi. Dengan apa? Dengan terapi stroke tentunya ya. Biasanya kalau terapi stroke di rumah sakit ketika dia sudah selesai dalam masa pengobatan kegawat daruratannya, biasanya kan langsung dilakukan terapi mandiri, yaitu fisioterapi. Kedua juga bekam, ya, terapi alternatif. Yang ketiga pijat, ya. Pasti di sini ada beberapa sahabat sehat yang sudah melakukan ini juga ya. Kemudian ada juga yang namanya akupuntur, terapi akupuntur. Lalu ada juga yang meminum obat-obatan, ya. Obat-obatan baik obat-obatan kimia sintetis ya, obat-obat medis maupun obat-obat herbal. Dan ada juga yang melakukan terapi alternatif lainnya yang kadang juga nggak masuk akal, gitu ya. Entah dimandikan lah, entah mindahin penyakit ke hewan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sahabat sehat semua, saya mau tanya dong, dari semua ikhtiar pengobatan ini, biayanya sedikit atau banyak? Kira-kira biayanya sedikit atau banyak nih? Ya. Boleh ya ditulis di kolom chat. Dari semua ini banyak ya. Oke. Ada nggak yang ditanggung BPJS kira-kira? Ya, walaupun ada misalnya fisioterapi ditanggung BPJS, tapi kan ongkosnya nggak ditanggung ya. Bolak-balik ke rumah sakitnya, ngantrinya ya, makan di rumah sakit itu kan nggak ditanggung gitu ya. Nah, artinya ada. Lalu kemudian butuh waktu nggak? Ya, butuh waktu nggak sih dalam proses terapinya? Pasti kita butuh waktu, ya kan? Pasti kita butuh waktu, bisa setahun, bisa berbulan-bulan dalam melakukan proses terapinya. So, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan semua tindakan terapi ini dengan biaya yang sangat murah, bahkan mungkin tidak keluar biaya, waktunya efektif gitu. Jadi terapinya tuh efektif seperti yang tadi dialami oleh Pak Abdurrahman gitu kan. Dalam beberapa bulan, alhamdulillah 1 bulan itu beliau bisa kembali normal gitu ya, 90%. Dan ini kan butuh cara. Gimana caranya? Nah, ini ada yang udah jawab nih. Bu Sri, kita yang menjadi terapis. Pertanyaannya, Bapak Ibu, sahabat sehat semua jadi seorang praktisi terapi bukan? Gitu ya. Mungkin ada yang pekerja, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang karyawan gitu ya. Ada yang profesional, malah nggak pernah sama sekali ngerti ilmu terapi gitu kan. Nah, caranya gimana kira-kira untuk bisa menjadi terapis buat keluarga? Caranya gimana? Pasti belajar ya, pasti belajar. Nah, kira-kira untuk belajar semua ini butuh biaya nggak? Belajar fisioterapi, belajar bekam, belajar pijat. Saya nggak ngitungin tuh ya, berapa investasi pendidikan yang udah saya lakukan gitu ya, sampai kuliah herbal ke Malaysia, kemudian belajar ilmu-ilmu terapi dari berbagai daerah gitu. Ini tentu high cost gitu kan. Nah, solusinya gimana sih? Sebenarnya solusinya simpel aja teman-teman. Ketika sahabat sehat semua ingin menjadi seorang terapis yang bisa mengobati keluarga, ya udah pelajari semua teknik, tapi dengan cara yang singkat, dengan biaya yang terjangkau. Kira-kira kalau ada yang kayak gini mau nggak? Kalau tadi kan belajar bekam 2 hari, belajar pijat, belajar akupuntur bisa berminggu-minggu, belajar diagnosa, ya, belajar ilmu parenting dan lain sebagainya, ini butuh waktu. Kalau misalnya ada yang bisa dipelajari dalam waktu hanya 3 hari, kemudian biayanya juga terjangkau, kira-kira mau nggak? Ya. Jadi kita ini hidup kan pengen ngasih solusi ya. Maka ini saya coba tawarkan solusi ke kawan-kawan semua. Ya. Ketika misalnya ini ada. Wah, mau ya? Oke. Siap. Nah, kalau mau, sahabat sehat, untuk bisa mengobati orang stroke, ilmu apa aja yang dibutuhin? Ya, tadi udah dibocorin tuh dari Bunda Erik, salah satu ilmunya yang adalah ilmu parenting. Ilmu diagnosa dan konsultasi. Nah, kemampuan kita berkomunikasi dalam konsultasi ini juga ilmu yang dibutuhkan. Diagnosa itu juga penting karena salah diagnosa, salah tindakan, salah obat, ya, jadi bermasalah gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu terapi tadi, pijat, bekam, akupuntur, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga terakhir adalah ilmu obat herbal. Jadi setelah kita tahu diagnosa, oh
orang ini sindrom tubuhnya seperti ini, oke terapinya dipijat, dibekam atau diakupuntur, oh ini obat herbalnya bisa dicari di dapur, bisa dicari di pasar dan lain sebagainya, atau bisa beli online mungkin ya, yang disesuaikan dengan kondisi tubuh. Nah, dari kesemua ilmu ini, sahabat sehat, maka kami hadirkan yang namanya training camp kedua. Ya. Tahun 2018 sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, kita bikin namanya training trip. Beberapa keilmuan terapi sekaligus wisata. Ya, karena saya orang feeling mungkin hobinya wisata, jalan-jalan gitu Bunda. Maka kalau nggak nyantai, latihannya tegang-tegang gitu ya, kaku, stres juga. Maka kita bikin suasana yang nyantai, yang nyaman gitu. Nah, ini tanggal 7 sampai 9 Juli di Agropark Pesantren Yatim Sukabumi. Ya, di mana tempat saya hari ini tinggal. Nah, bentuknya seperti apa sih yang akan kawan-kawan dapatkan ya dalam event ini? Yang pertama, kawan-kawan akan mudah banget memahami diagnosa tentang stroke, sehingga tepat tindakan dan obatnya. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Trihari ya. Beliau adalah salah satu pakar diagnosa timbun nabawi, ya, yang mana sudah banyak banget beliau melakukan training-training ke berbagai daerah. Kemudian yang kedua, langsung bisa praktek pengobatan stroke. Nah, ini pentingnya nih. Banyak yang nanya ke saya, Bunda, saya kalau ikut training itu bisa nggak langsung praktek? Oh bisa. Bahkan pulang dari pelatihan itu langsung bisa praktek. Nah, tinggal prakteknya nanti kalau mau praktek berizin ya nanti perlu bikin pelatihan atau uji kompetensi yang bisa dapat izin seperti itu. Tapi minimal untuk keluarga, untuk tetangga dekat seperti itu ya, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, ini juga nggak kalah penting nih. Teman-teman bisa membuat, meracik, meresepkan obat herbal ya untuk stroke sesuai diagnosa awal tadi. Nah, itu tuh ya. Jadi apa namanya? Jadi ketika teman-teman udah tahu diagnosanya, tindakannya tinggal ngasih obat herbalnya aja. Oh ini mah kasih daun dewa, oh ini mah kasih pegagan, oh ini nggak bisa buang air besar, bisa sulit BAB gitu ya, bisa dikasih jati Cina, lidah buaya dan lain sebagainya. Nah, banyak tuh. Lalu kemudian ketika kita ketemu, pastinya silaturahim itu akan menambah relasi ya, menambah relasi rekan sejawat dari berbagai daerah sehingga kita bisa kenal nih teman-teman yang dari Aceh, yang dari Malang, yang dari Palembang, dari berbagai daerah, alhamdulillah sudah mendaftar di program ini. Kemudian biasanya kalau udah terapis-terapis kumpul, ini ada aja nih ilmu-ilmu terapi yang bisa diajarin gitu, dibagi, di sharing ya. Nanti akan ada sharing session ke teman-teman juga ya, yang punya ilmu-ilmu tentang terapi stroke. Kemudian yang nggak kalah pentingnya wisata keluarga. Jadi ada beberapa teman-teman peserta training camp yang bawa keluarga. Ya, ada yang bawa anak 2, ada yang sekalian bawa suaminya, istri yang belajar, suaminya yang rihlah gitu kan. Ada yang suaminya belajar, istrinya rihlah sama anak-anak. Wah, Masya Allah. Ya, karena tempatnya juga nyaman banget teman-teman ya. Nah, tempatnya seperti ini ya. Nggak usah khawatir kalau bicara tenda, wah nanti kamar mandinya kotor. Enggak, ini kamar mandinya bersih, airnya dingin banget ya. Airnya dingin. Nah, lokasinya di Agropark Pesantren Yatim Sukabumi. Seperti apa tempatnya? Kita lihat. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bermegah, bermegah, bermenanggur di Nusantara, bermenanggur di Nusantara. Katamu lawannya Adinda, Adinda iman di dada sama layangi.
Jadi ayah bunda nih yang mungkin bingung ya kalau mau training tapi nggak bisa ninggalin anak gitu ya karena anak masih kecil-kecil atau nanti mereka nggak ada temannya, bawa aja ke sini ikut trainingnya, tapi juga anak-anak bisa wisata sekalian ya karena sudah mulai bagi rapot ya, ini sudah mulai masuk musim liburan sekolah anak-anak ya. Jadi pas banget kalau misalnya ingin ikut sekalian jalan-jalan. Jadi ayah bunda ikut training, anak-anak pergilah wisata. Nah, oke, siapa saja pematerinya? Yang pertama adalah Bunda Erlik ya. Beliau adalah progressive parenting partner dan penulis buku Inner Journey with Allah. Yang malam ini kita udah belajar banget dari beliau. Itu baru sebagian kecil ilmu yang beliau sharing. Sisanya nanti akan dikupas tuntas di training camp. Kemudian yang kedua ada Pak Trihari ya. Pak Trihari beliau adalah founder Bekam Sehat dan penggiat Tibun Nabawi. Jadi diagnosa Tibun Nabawi yang beliau sekarang gencarkan, sosialisasikan ya, bagikan ke teman-teman, ini penting banget untuk kita pelajari sama-sama. Kemudian yang ketiga, ya mungkin sebagian udah pada kenal, yaitu Ustadz Dedi Syakuro. Beliau adalah founder dari PTB Syakuro dan juga master trainer dari PTB. Apa sih PTB? Pemijatan tulang belakang. Ya, jadi ini banyak banget kasus stroke yang ketika dilakukan tindakan PTB ini 1-2 kali terapi udah bisa jalan. Ya ini masya Allah banget ya. Kita bisa belajar langsung dari beliau. Jadi dari air terjunnya gitu. Teman-teman ini semua akan belajar langsung dari air terjunnya, bukan dari sungai-sungainya gitu, tapi langsung dari kucuran puncaknya. Kemudian yang keempat yaitu dari Bang Nopian, Bang Sujok Terapi Nopian. Ya. Jadi ini Bang Nopian ini adalah herbalis TCM expert. Beliau juga trainer nasional dari Totok Punggung. Saya banyak banget belajar herbal-herbal dari beliau ya, herbal-herbal TCM, kemudian juga Totok Punggung, banyak banget nih keilmuan yang beliau bagikan, dan nanti kita akan langsung ketemu dengan beliau, luar biasa. Kemudian yang terakhir ya dengan saya ini ya, nanti kita akan belajar tentang skill konsultasi ya. Bagaimana sahabat sehat bisa punya seni berkonsultasi yang dirindukan dan menyembuhkan. Nah, itu ya. Jadi kadang orang-orang ketemu kita tuh bawaannya udah sembuh aja kan, banyak tuh. Ya, orang tua kita zaman dulu berobat ke dokter, gak mau pindah tuh. Kadang anaknya dibawa baru nyampe situ udah sembuh, padahal belum diobatin gitu kan. Nah, ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang terapis yang seperti itu ya. Oke, sahabat sehat semua. Fasilitas apa sih yang didapat oleh sahabat sehat ketika nanti ikut? Yang pertama, ini kalau kita hitung gitu ya, camping tenda, full fasilitas, pakai sleeping bag, pakai matras, ya, jadi anget lah ya, enak, adem gitu ya. Kedua, makan dan snack selama acara, itu nilainya 250.000. Kemudian teman-teman akan dapat buku Sembuh Bahagia, buku yang baru saya launching ini ya. Nah ini buku Sembuh Bahagia. Ini teman-teman dapat semua satu-satu ya, nanti langsung dari tangan saya berikan gitu ke teman-teman. Ini isinya ada 60 lebih penyakit yang juga sudah ada tindakan terapinya dan resep herbalnya. Ya, jadi ini kayak buku apa namanya? Disebut kitab petunjuk ya, terapi. Kemudian ada goodie bag ya dari sponsor, nilainya 100.000, PDF materi, ini juga penting banget, karena nggak semua orang bisa dapatkan ini, nilainya 250.000, berkuda, kalau teman-teman lihat mungkin berkuda kalau tempat wisata dipegangin, nah ini berkudanya nanti langsung dari area stable kuda kita. Wah, jadi di Agropark Pesantren Yatim kita punya stable kuda, ya, yang biasa dipakai buat lomba berkuda seperti itu, jadi nanti bisa berkuda di sana langsung, ya, nggak dipegangin. Tapi kalau nggak bisa, takut ya nanti ada yang megangin. Yang meganginnya nanti ada anak-anak santri kita ya. Kemudian ada panahan. Ya, nanti langsung bisa latihan panahan juga. Kemudian ada voucher e-course. Ya, teman-teman bisa dapat voucher e-course senilai 100.000 rupiah. Gitu. Kemudian ada produk herbal. Dapat lagi produk herbal senilai 56.000 rupiah. So totalnya teman-teman dari semua ini, ya,
Semua fasilitas ini totalnya 1.500.000. Nah, untuk teman-teman yang ingin ikut, ya, kita ada harga promo yaitu 1 juta saja, tapi dapat semua fasilitas ini, ya. Batas transfernya sampai tanggal 30 Juni 2023, ya, masih ada waktu 1 pekan, ya, untuk mengatur-ngatur nih anak-anak dan lain sebagainya, ya. Untuk dapat fasilitas ini biayanya 1 juta rupiah, benefitnya 1.500.000. Ada pertanyaan, kalau saya bawa keluarga bagaimana? Nah, kalau sahabat sehat bawa keluarga yang tidak ikut pelatihan, hanya tenda saja dan makan saja, ya, ini kan totalnya aja sudah 600.000, maka cukup bayar 350.000, ya. Dapat fasilitas tenda, full fasilitas, dan makan dan snack selama kegiatan berlangsung. Jadi bisa rihlah, bisa juga belajar. Nah, seperti itu, ya. Ada beberapa, sudah puluhan yang daftar dan sudah transfer pula dari berbagai daerah, sahabat sehat. Hari ini sampai tanggal 30 Juni harganya 1 juta rupiah. Di atas tanggal 30 atau tanggal 1 Juli sampai 5 Juli harganya menjadi 1.500.000. Jadi pastikan teman-teman ikut, ya, di harga yang super murah ini. Dapat 5 training, 5 pemateri, biaya 1 juta. Masya Allah. Nah, ada lagi nih, buat yang masih bertahan sampai akhir di sesi ini, ada informasi spesial bonus untuk 20 peserta tercepat yang mendaftar dan transfer malam hari ini juga, ya. Apa itu spesial bonusnya? Nah, ini makanya yang belum keluar beruntung, ya, yaitu teman-teman akan mendapatkan 158 video e-course terapi eksklusif, ya, dari mulai materi fundamental bekam, diagnosa telapak tangan, diagnosa lidah, ya, sampai ke pijat tulang belakang, ya. Ada 158 video dari 18 tema. Ini nilainya berapa? Yaitu 1.782.000, karena satu tema itu 99.000, teman-teman. Kalau teman-teman ikut tadi kan training ini dapat voucher 100.000, berarti dapat voucher e-course untuk 1 tema, ya. Tapi kalau teman-teman transfer malam hari ini itu dapat 18 tema sekaligus semuanya, ya. Ada 158 video e-course terapi di sana. Wah, gitu, ya. Tapi hanya 20 peserta yang tercepat yang mendaftar, ya. Dan ini free, gratis. Ya, gitu, ya, teman-teman, ya. So, daftarnya kemana? Teman-teman bisa langsung hubungi Kang Nur di 0813 1788 0001, ya. Saya ulangi lagi, 0813 1788 0001. Jadi kosongnya 3 kali. Daftar dan transfer sekarang juga. Bagi teman-teman yang mendapatkan undangan link Zoom ini dari teman-teman marketing kita, maka silakan hubungi teman-teman marketing yang mengundang Anda malam hari ini. Langsung daftar, langsung transfer, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau 1 juta malam ini kayaknya berat nih, gitu. Nggak ada nih kalau 1 juta malam hari ini, gimana? Oke, teman-teman semua, nggak apa-apa teman-teman tidak bayar langsung cash 1 juta atau transfer lah, ya, 1 juta malam hari ini. Cukup transfer 300.000 saja untuk ngambil 20 peserta tercepat nih, ya. 20 nih peserta tercepat, saya langsung tanya ke Kang Nur, ya. Siapa peserta yang sudah daftar malam hari ini, daftar langsung untuk dapat bonus tadi, ya, e-course senilai 1.700.000 lebih, ya. Teman-teman boleh DP 300.000, ya. Nanti boleh ditanya ke Kang Nur nomor rekeningnya ataupun langsung ke orang-orang yang mengundang teman-teman semua, ya. Berapa sih nomor rekeningnya, langsung transfer, langsung kirim bukti transfernya. Alhamdulillah sudah puluhan yang mendaftar dan sudah transfer. Yuk ikutan bareng-bareng, kita sekalian belajar, sekalian rihlah. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya,
saya persilakan terkait training camp ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Erlik yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini yang luar biasa, deep banget. Ini daging Sama-sama. banget. Terima kasih. Mudah-mudahan Bunda Erlik selalu Sama-sama. sehat, ya diberakahi Allah sehingga nanti kita akan ketemu, ya Bunda ya. Amin. 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 Di Ya Rabbal tanggal Alamin. 8 ya Bunda ya jadwalnya ya. Ya, saya tanggal 8. Insya Allah, semangat. Oke. Masya Allah, Bunda Erik tanggal 8 akan hadir, teman-teman bisa langsung belajar ya ataupun konsultasi dengan Bunda Erlik nanti ya. Oke, baik teman-teman semua, jika ini sudah jam 21.41 juga, sudah lewat 11 menit ya. Saya rasa cukup ya, tidak ada yang bertanya. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Andai aku tak itu ya tak aku kudu nangis kok panas aku nyawang Bu Lilis, halo Bu Lilis. Oh iya, kayaknya kepencet ya. Ini Pak Arifin nih, mic-nya dinyalakan. Ingin bicara Pak? Oke, waalaikumsalam. Silakan Pak Arifin. Bagi yang transfer sudah awalan dapat bonus itu enggak? Wah, itu dia, luar biasa ini ya. Oke, teman-teman semua, nanti akan diperhitungkan ya, karena tentunya kan harganya sudah berbeda ya. Iya, teman-teman yang sudah transfer duluan itu kan harganya dapat harga early bird yang udah murah banget ya. Jadi nanti akan ada yang berbeda, insya Allah. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Arifin. Oke, yang lainnya silakan. Kalau tidak ada, langsung saya close. Ini juga rupanya ada. Tadi saya lihat tadi ada Pak Tri ya, sudah masuk juga, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada juga Bang Nopian nih. Assalamualaikum Bang Nopian, nih salah satu pemateri kita juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah sampai rumah Bang? Alhamdulillah Ustaz, sudah sampai rumah Ustaz. Masya Allah. Oke, nanti Bang Nopian juga nih akan jadi salah satu pemateri kita ya, yang Insya Allah. akan membahas tentang herbal TCM ya. Ini luar biasa. Mana nih wajahnya nih Bang Nopian? Afwan. Keluar dulu ya Ustaz. Bang Nopian, Nanti tanggal 30 insya Allah Ustaz. jadwal di sini tanggal 30 ya. Oke, nanti Insya Bang Allah, Nopian insya Allah. si webinar tanggal 30. Sahabat sehat. Insya Allah. Jadi catat-catat ya di jadwal, langsung di reminder jadwalnya tanggal 30 akan ketemu dengan Bang Nopian. Oke, baik sahabat sehat semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Kita sesi pengawetan, masuk sesi pengawetan agar ada kenang-kenangan kita bersama. Ini Ayah Joko sudah buka kamera juga, Masya Allah. itu dia yang minta nomor rekening Ada Pak Lukman, ada Pak Abdul Nasir, ada Bunda Septi. Oke, kita yuk wajah-wajahnya ditampilkan, wajah-wajah cantik dan tampannya, Masya Allah. ada yang minta nomor Ustadz, ada rekening yang tanya nomor rekening, Ustadz. Oke, nomor rekeningnya nanti langsung tanya ke Kang Nur atau ke teman-teman marketing ya, boleh ya, nanti akan diinfokan nomor rekeningnya langsung transfer. Ya, begitu Bunda ya, nanti mungkin juga akan dikirim juga di kolom chatbox mungkin nanti ya, saya akan kirimkan di kolom chatbox. Oke, siap, kita foto dulu ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sahabat sehat sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di tanggal 20 berapa? 25 ya. Ini 23 hari ini. Hari ini 23. Ya. Iya, 25 ya. Tanggal 20 kita akan ketemu lagi bersama dengan pemateri kita. Siapa ya? Saya jadi lupa nih. Mana ini datanya? Nah, ini tanggal 26. Tanggal 26 kita akan ketemu lagi dengan Ustadz Dedi Sakuro, penanganan penanganan stroke dengan metode PTB Sakuro. Nah, ya tanggal 26 Juni di jam yang sama. Nanti teman-teman akan dikirimkan linknya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Saya Andi Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Mas Andi, terima kasih. Izin live duluan. Ya, silakan. Terima kasih Bunda Erli. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu insya Allah tanggal 7, 8, 9 saya Oh, ikut. insya Allah, sampai ketemu Bapak. Ya. Sekarang sama Ustadz Abdurrahman berarti. Ya, siap saya membersamai Ustadz Abdul Rahman, insya Allah. Masya Allah. Ayo. Ya, ini gimana jadi berangkat? Bismillah berangkat ya. Oke.